Shalom, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun tangan tidak bisa berjabat, raga tak dapat berjumpa, namun hati kita, iman kita saling menjabat dan berjumpa di dalam eratnya kasih Tuhan. Sekarang kita mesti berjarak, namun ada waktu kita untuk duduk bersama dalam hayati firman kehidupan. Bapak Ibu, saudara-saudara, para orang tua, bahkan anak-anak yang saya sapa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan sabda Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita dalam ibadah keluarga di sore menjelang malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sang terang hidup kami menghampiri-Mu dalam kekudusan, menyerahkan hati dan seluruh hidup kami dituntun oleh kuasa Roh Kudus, agar ketika kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, kami mampu menemukan kehendak Tuhan yang patut kami taati di dalam seluruh panggilan kami, baik sebagai orang tua, anak-anak, keluarga, gereja, dan masyarakat. Bimbinglah kami Tuhan, dari waktu ke waktu, bahkan di tengah-tengah pergumulan sekalipun, untuk senantiasa hidup berlandaskan kebenaran sabda Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk menyambutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan yang menguatkan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab dari Kitab Kejadian pasal 48, Kejadian pasal 48 ayat 15 sampai 22 yang menyatakan, sesudah itu diberkatinya Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian, ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu di atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya ini akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan nama mula, orang Israel akan memberkati
Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu dan pada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita semua. Yang saya kasihi umat Tuhan sekalian, baik tua maupun muda, kecil ataupun besar. Kita barangkali pernah mendengar sebuah ungkapan bahwa berkat Tuhan tidak pernah salah alamat. Kalimat yang mengindikasikan atau memberi petunjuk kepada kita untuk mengenal berkat Allah yang datang atau diberikan melalui banyak cara oleh Allah sendiri. Memberkati ataupun mengutuk, menjadi berkat ataupun mengambil berkat sekalipun, kita selalu mengharap dan mendamba berkat dari Allah. Sadar ataupun tidak, setiap orang ingin diberkati atau dipenuhi berkat dan tidak kekurangan dalam hal apapun. Bacaan Alkitab tadi menjelaskan bagi kita beberapa hal penting. Pertama, figur orang tua yang ditampilkan Yakub menjadi penggambaran sikap bijaksana dan keteladanan dalam ucapan serta laku yang memberkati anak cucunya. Bahwa Yakub yang disebut Israel meskipun dikatakan dalam usia tua dan sakit, memiliki kepekaan untuk mengenal kehendak Allah dan alamat keberkatan yang disiapkan. Status, posisi, dan tempat bukanlah soal, karena Yakub sangat tahu tempat berdirinya Efraim dan Manasye. Yang kedua, Yusuf yang seolah-olah hendak meluruskan sedikit persoalan saat itu justru dituntun oleh Yakub untuk lebih mengenal dan mengikuti kehendak Allah. Karunia Allah tak dapat dibatasi oleh keinginan dan ketetapan manusia. Allah bertindak adil atas semua umatnya dan tidak lupa memperkenalkan kehendaknya sendiri atas manusia. Bahkan untuk mengubah tatanan, mengubah cara pandang, mengubah kebiasaan-kebiasaan, baik itu dalam tutur secara verbal dan juga dalam perilaku hidup. Yang ketiga, Yakub ingin agar supaya berkat yang diberikan terhadap Efraim dan Manasye adalah berkat yang berkelanjutan, berkelangsungan. Ketika orang tua menjadi teladan untuk memberkati, maka hal itu pun akan berlangsung, akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Dalam hal ini, Yakub hendak menegaskan sekaligus kepada Yusuf, Efraim, dan Manasye, ketika Allah berkehendak, termasuk ketika Allah menyatakan berkatnya, menyatakan karunia-Nya, maka tidak ada seorang pun yang dapat dan mampu menghalangi setiap rancangan dan tujuan Allah.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita belajar, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak-anak. Pertama, teladan itu adalah hal yang penting, bukan untuk diberikan, tetapi menjadi. Karena beda memberikan teladan dan menjadi teladan. Orang tua yang mampu menjadi teladan, terutama dalam hal mengucapkan kalimat-kalimat berkat, menyatakan perilaku-perilaku berkat, sesuatu yang kemudian akan menjadi berkat dalam kehidupan anak cucunya atau generasi-generasi berikutnya, adalah orang tua yang menerima hormat, menerima kepatuhan. Orang tua yang akan terus dikenang dan diingat oleh anak cucu, oleh keluarga, bahkan oleh siapapun juga, akan setiap hal yang diberikannya. Bahwa di dalam kehidupan keluarga itu sendiri, kita menemukan bahwa berbicara tentang berkat merupakan sesuatu yang sangat diharapkan oleh siapapun juga. Orang tua dan anak-anak dalam hubungan-hubungan yang bagaimanapun juga selalu berbicara dan menantikan berkat Allah. Pertanyaannya, pernahkah kita menghitung-hitung kembali apa yang sudah Allah berikan di dalam kehidupan kita? Pernahkah kita mensyukuri setiap hal yang mampu kita imani serta amini merupakan berkat Allah dalam hidup kita? Meski kadang-kadang mungkin melewati dalam pengalaman-pengalaman itu tidak persis sama dengan apa yang kita kehendaki, apa yang kita inginkan, tidak persis sama dengan yang kita duga, tidak terbayangkan dalam pikiran kita. Tetapi bahwa Allah yang memberkati, Allah yang menyatakan berkat melalui setiap orang, tahu siapa dan untuk apa berkat-berkat itu diberikan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak yang terkasih, pun kalau kita hanya memahami bicara tentang berkat terkait melulu soal materi, itu adalah hal keliru. Ketika seseorang berbicara, menuturkan kata-kata dalam rangkaian kalimat yang membangun, yang mendorong, memberikan hal-hal positif, itulah berkat Allah yang harus disampaikan dan dilanjutkan oleh setiap orang tua. Karena itu adalah sesuatu yang tidak pantas ketika di dalam keluarga ucapan-ucapan, sikap dan perilaku tidak menunjukkan kita menjadi alat berkat Allah, kita memberkati orang. Orang tua harus menjadi teladan melalui ucapan sekalipun untuk memberkati anak cucunya. Bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan, bahasa-bahasa yang terungkapkan
dari mulut dan hati orang tua akan menentukan berkatkah atau kutuk yang akan ditransferkan untuk anak cucunya. Karena itu sekalipun itu hal yang sederhana, tetapi kita tidak bisa mengabaikan setiap kalimat-kalimat yang terucap dari mulut bibir kita. Segala sesuatu yang Allah sediakan dan berikan bagi kita, patut kita berikan untuk anak cucu kita, untuk keluarga kita. Setiap orang tua yang menyampaikan bahasa-bahasa positif untuk anak cucunya akan menuai keberkatan di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan anak-anaknya. Artinya bukan hanya sang anak cucu yang menerima berkat itu, tetapi orang tua itu pun menuai berkat ketika kehidupan anak cucunya diberkati. Lalu, mari kita belajar untuk mensyukuri, belajar berterima kasih atas apa yang disediakan dan diberikan Allah untuk kita. Allah tidak pernah salah menyatakan, mengalamatkan berkatnya. Allah tidak pernah keliru untuk menentukan siapa yang layak menerima bagian-bagian tertentu yang sudah disiapkannya bahkan jauh-jauh sebelumnya. Hak kesulungan, status-status, kedudukan, posisi, dan apapun yang dipunyai oleh manusia tidak akan membatasi Allah untuk mencurahkan kasih karunia dan berkatnya dalam kehidupan seseorang. Karena itu, ketika kita menghendaki keluarga kita diberkati, anak cucu kita mengalami keberkatan Allah, mari mulai dari hati dan perbendaharaan yang mengeluarkan tuturan-tuturan yang juga memberkati. Kiranya Tuhan terus menguatkan kita, memampukan kita untuk mengalami berkatnya dalam hal apapun sebagai keluarga, termasuk di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Hitunglah berkat-Mu, hitunglah setiap yang Tuhan beri, bahkan ketika kita tak akan sanggup untuk menghitungnya. Karena itu akan mendorong kita untuk tahu, saat Tuhan memberkati, engkau pun jangan lupa menjadi berkat. Kiranya Tuhan terus mencurahkan setiap berkat-berkat-Nya dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di akhir renungan ini, mari kita merenungkan dan membicarakan di dalam keluarga-keluarga kita beberapa pertanyaan yang mungkin bisa menguatkan kita atau sekaligus membawa kita untuk berefleksi atas kehidupan yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita, bagi keluarga kita. Pertama, apa yang saudara pahami tentang berkat Tuhan? Bicarakanlah dengan keluarga. Apa saja berkat yang sudah saudara dan keluarga terima? Lalu bagaimana kita bersyukur atas apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita? Yang kedua, pernahkah saudara mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menjadi berkat bagi anak cucu atau keluarga?
renungkan dan ambil sikap. Yang ketiga, menurut saudara, ucapan-ucapan seperti apa saja yang membangun dan menjadi berkat yang patut kita ungkapkan sebagai orang tua atau keluarga yang beriman kepada Kristus. Diskusikanlah bersama keluarga tercinta yang diberkati Tuhan. Salam damai sejahtera, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.